Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi di channel Narayana Crypto Analyze, channel yang menjunjung tinggi kebijakan dan juga akal sehat. Kali ini seperti biasa, saya akan coba menganalisa untuk 4 koin blue chip crypto, yaitu ada Bitcoin, Ethereum, Solana, dan juga BNB. Sebelum saya mulai, nggak bosan-bosan, saya mengingatkan kepada teman-teman bahwa channel ini bukan channel untuk mengajak teman-teman membeli maupun menjual koin kripto ya. Tapi ini murni hasil analisa pribadi yang bisa dijadikan teman-teman sebagai sudut pandang lain ya, atau perbandingan dengan analisa teman-teman sendiri. Jadi teman-teman tetap harus bisa melakukan analisa secara mandiri. Jadi jangan percaya 100% kepada orang lain, terutama di dalam market ya. Jadi itu yang pertama-tama saya sampaikan. Oke, langsung aja teman-teman. Yang pertama ini untuk Bitcoin, kita lihat dari time frame daily ya. Seperti di video sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa chart si Bitcoin ini membentuk yang namanya ascending channel ya. Seperti dia lebih menunjukkan peluang untuk melakukan bullish teman-teman. Ya, indikatornya apa? Bisa kita perhatikan di sini dari sebelum-sebelumnya si Bitcoin ini sering membuat yang namanya higher low ya. Jadi batas bawah itu dia selalu membuat harga baru, di mana harga yang baru itu berada di atas dari harga yang sebelumnya teman-teman ya. Nah kemudian kalau menurut saya saat ini Bitcoin arahnya lebih, peluangnya atau indikatornya lebih kuat untuk melakukan bullish teman-teman ya. Tapi kembali lagi, ini adalah sebuah analisa dengan didukung beberapa indikator yang menguatkan analisa tersebut ya. Seperti candle, kita lihat di sini. Dari sisi candle, sebelumnya Bitcoin juga membentuk seperti ini ya. Morning star teman-teman. Ya. Dimana biasanya kalau candle tersebut itu menunjukkan akan ada terjadinya bullish ya. Tetapi ya kita belum bisa konfirmasi. Kalau dari video saya sebelumnya saya sudah mengatakan selama si Bitcoin ini masih bisa bertahan di atas MA20 dan juga indikator yang lain seperti yang ditunjukkan adanya volume yang semakin mengecil teman-teman ya. Kita lihat di sini, kita perhatikan dia kan semakin menyempit ya volume dari si Bitcoin ini. Nah, itu mirip seperti pattern yang namanya ascending triangle teman-teman ya. Di mana volume tersebut semakin menyempit dan juga ada konfirmasi di sini dia membentuk higher low yang baru ya. Mana harga bawah dari si Bitcoin itu selalu membentuk harga baru, di mana harga baru itu di atas dari harga lower sebelumnya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa kali dia melakukan pantulan, dia mau coba break dari MA50 teman-teman ya, dari harga sekitar 64.965, tapi dia nggak berhasil, gagal. Terus di sini dia membuat lower shadow yang cukup panjang teman-teman ya. Saya rasa itu juga menjadi support juga yang kuat ya. Selama memang si Bitcoin ini tidak tembus dari support vitalnya, itu ada di Fibo 0,5 sebetulnya teman-teman ya. Fibo 0,5 ini ya, itu support vital. Kalau dia bisa sampai dia tembus ke bawah ya, ada kemungkinan dia ada sinyal pembalikan teman-teman, tidak jadi sinyal indikator yang menguatkan dia bahwa dia ada kemungkinan untuk melanjutkan tren positifnya ya. Nah kalau saya pribadi, kalau saya sebetulnya lebih suka melihat ya, memantau area konservatifnya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman mau dijadikan pantauan, kalau saya tunggu konfirmasi dia bisa break dari MA50-nya ya, atau minimal dia berada di atas dari harga 64.621 atau bisa break di atas MA50-nya teman-teman ya. Nah, itu kalau menurut saya ada masih kemungkinannya cukup besar daripada kemungkinan dia melakukan bearish ya. Karena beberapa indikator memang mendukung bahwa Bitcoin ada kemungkinan dia bisa melakukan break dari garis MA50, tapi kembali lagi ini murni analisa saya pribadi teman-teman ya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Jadi kalau kemungkinan Bitcoin ini berhasil tembus, berhasil break dari MA50-nya ya, berarti dia akan menguji ke area selanjutnya ya. Ini ya, di harga 66.347 itu menjadi area pantauan atau bisa take profit pertamanya ya. Nah, kalau di situ dia bisa
tembus lagi melakukan break ya dengan volume yang kuat ya, dia akan melanjutkan untuk melakukan tren bullish-nya teman-teman dengan menguji ya di harga di sekitar MA 100-nya lah ya. Itu ada di 68.100-an ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya untuk Bitcoin. Saya rasa beberapa indikator lebih mendukung Bitcoin ini melakukan tren positifnya ya daripada dia cenderung untuk tren positif. Jadi beberapa indikator seperti triangle pattern di sini ya teman-teman, dengan dia membentuk lower low yang semakin tinggi ya dengan volume yang semakin mengecil ya, beberapa indikasi ini menunjukkan ada kemungkinan si Bitcoin bisa melakukan break untuk resisten yang pertama ya. Jadi untuk area pantauannya seperti itu teman-teman untuk Bitcoin ya. Sekarang kita pindah ke Ethereum ya. Nah, untuk Ethereum mirip seperti Bitcoin, teman-teman ya. Ini untuk time frame daily, dia juga beberapa kali menunjukkan tren positif dengan membentuk lower high ya, lower high yang baru, teman-teman, harga lower yang baru, ya arahnya positif ya. Dimana yang bisa kita perhatikan di sini, kalau support pentingnya itu ada di MA 20-nya, teman-teman, yang juga ditopang garis Fibo ya. Itu ada di harga ini ya sekitar 1743 teman-teman. Itu support vitalnya ya, selama dia masih aman ya, untuk harga masih bisa bertahan di atas MA 20, saya rasa dia masih belum kebablasan teman-teman. Saya rasa arahnya atau jalurnya masih belum rusak ya teman-teman, dia masih dalam tren yang positif selama memang supportnya dia masih kuat ditopang atau bisa bertahan di atas garis MA 20-nya ya, dengan support pentingnya itu di sekitar 1743 teman-teman. Kalau itu bisa jebol ke bawah lagi ya kemungkinan dia bisa turun lagi nanti di harga 1700-an ya, 1703 lah ya. Jadi tolong diperhatikan teman-teman. Nah, untuk area pantauannya kalau menurut saya pribadi ini dia masih harga ini ya, harga kita wait and see dulu teman-teman ya. Nah, ada kemungkinan dia nanti menguji dulu resisten yang pertama. Resisten pertamanya adalah ditopang garis Fibo dan juga MA 100 ya di sini di harga 1946,5 teman-teman. Ya, dia mau coba break ini belum kuat ya, mantul lagi ke bawah. Nah, ini kemungkinan dia membuat wave lagi di sini. Kita lihat dia volumenya kuat gak untuk nembus. Kalau nggak nembus ya dia ada kemungkinan nanti turun lagi ya, selama memang candlenya itu tidak melakukan break di bawah MA 20. Saya rasa candle untuk bullish patternnya itu masih kuat teman-teman ya, sinyal untuk dia melakukan tren positifnya itu masih kuat dibanding tren negatif ya, karena dia sudah membentuk lower high baru ya. Harganya semakin meningkat, kita lihat di sini. Nah, jadi kalau untuk saya, teman-teman, kalau area agresif ya tunggu dulu dia turun dulu ke supportnya ya, atau di sekitar harga 1820-an lah ya, teman-teman. Nah, itu nanti kemungkinan kita lihat ada volume yang kuat gak untuk melakukan dia pullback ya. Nah, kalau saya pribadi ya kita tunggu konfirmasi aja. Kalau saya lebih baik dia closingnya nunggu konfirmasi bisa berhasil tembus atau break di atas MA 100-nya ya, atau berhasil tembus di atas 1946 ya. Nah, kalau itu berhasil tembus di break ya, berhasil di break oleh si Ethereum ya, kemungkinan dia akan menguji ke area selanjutnya ya, atau take profit selanjutnya itu di sekitar ini ya, cukup lumayan teman-teman ya, di harga 2190,1 ya. Jadi seperti itu untuk gambaran Ethereum teman-teman. Kalau teman-teman mau agresif ya tunggu dulu di harganya turun dulu lah ya, mendekati area supportnya di 1800-an, 1820-an. Kalau teman-teman konservatif ya seperti saya ya lebih baik kita tunggu dulu sampai dia benar-benar break MA 100-nya ya. Itu untuk Ethereum kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat untuk Solana.
Nah, Solana ini juga sebetulnya ya membentuk lower high kembali teman-teman ya, atau higher low namanya ya. Higher low yang baru, harganya semakin meningkat, tetapi perlu diperhatikan di sini ya, si Solana ini sempat turun teman-teman dari support yang awalnya ditopang oleh MA20 dan MA50 ya. Dia turun teman-teman. Tapi kalau dari sisi indikator yang lain, dia masih dalam area yang bisa dikatakan area positif lah teman-teman, karena dia harganya membentuk higher low yang baru ya, belum sampai benar-benar terjun ya, membentuk higher low yang semakin kecil ya. Nah, di sini dia kan harganya mau menguji nih, dimana berarti bisa disimpulkan bahwa MA20 dan MA50 ini menjadi resisten pertamanya ya, yang awalnya dia mau menguji ya di atas MA100 nggak kuat, turun bahkan sampai jebol support pertamanya yang sekarang menjadi resisten ya. Ini kan resisten ini teman-teman ya. Mau coba di break sama si Solana, tapi masih belum ada konfirmasi yang kuat di sini ya. Nah, kalau menurut saya selama dia supportnya itu nggak jebol sampai di Fibo 0,618 ya, masih dalam tahap tren positif ya teman-teman. Nah, ini support vital, karena ini kalau kalau ini tembus support di harga 0,618-nya atau di Fibo 0,618, kemungkinan dia bisa terjun lagi ya di Fibo 0,236 atau harga 68.108 sekian itu ya. Nah, itu secara tidak langsung nanti bisa dikatakan peluang dia untuk melakukan bullish itu semakin kecil, atau indikator lebih mengarah ke dia melakukan koreksi dan sinyal pembalikan arah ya, menjadi sinyal negatif teman-teman ya. Kalau menurut saya area agresif ya di harga support di sekitar 75.200-an teman-teman ya. Nah, kalau saya pribadi lebih baik tunggu dia break dulu kalau mau konservatif ya. Break sampai di atas harga MA20 dan MA50 ya, di sekitar 78.000 ya, atau 77 ribuan, mendekati 78.000 ya. Nah, nanti kemungkinan dia kalau berhasil break ya, break dari yang awalnya support ya, resisten yang ditopang MA20 dan MA50 ini, dia akan menguji ke resisten yang kedua ya. Ini ya, di harga 81.000 teman-teman ya. Seperti candle sebelumnya yang beberapa kali mau nyoba ngebreak tapi nggak kuat ya, dia turun lagi teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau dia sudah berhasil konfirmasi melakukan break di harga atau di atas 81.000 ya, kemungkinan dia akan melanjutkan area take profit yang kedua di harga 90.390 sekian ya. Itu ya yang dijadikan pantauan teman-teman. Jadi tetap lakukan analisa secara mandiri ya. Di sini saya tidak melakukan atau mengajak teman-teman untuk membeli ataupun menjual. Ini murni analisa pribadi ya. Itu untuk Solana. Sekarang kita coba pindah ke BNB ya, teman-teman. Nah, BNB ini juga seperti ini ya, teman-teman. Dia supportnya juga sekarang berubah. Ini ada di nih ya, supportnya sekarang di Fibo 0,382 support kuatnya, atau di harga 562.230-an itu ya teman-teman ya. Sekarang dia ada di harga 566.690 ya, dimana resistennya itu dia turun lagi ya, yang awalnya jadi support ya MA20 nya, sekarang MA20 ini menjadi resisten pertamanya, dimana MA20 ini juga ditopang garis Fibo ya teman-teman. Ini ya di harga 573 ribuan atau di Fibo 0,618 ini menjadi resisten pertamanya. Yang perlu diperhatikan teman-teman, kalau saya pribadi lebih baik kalau untuk BNB ini nunggu dulu dia berhasil break MA20-nya ya, area amannya. Ya, karena dia juga membentuk lower shadow cukup panjang nih teman-teman. Nah, ini support vital di sini. Ya, di harga 555.450-an. Itu support vitalnya teman-teman.
Ya kalau saya pribadi tunggu dulu wait and see dulu untuk BNB sampai dia ada konfirmasi bisa break di atas garis MA20-nya. Itu kalau saya ya teman-teman ya. Nah nanti kalau dia bisa break di atas MA20 ada kemungkinan dia akan menguji di resisten berikutnya ya, itu di area MA50-nya ya, dia sekitar harga 590.000. Ya jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau kita tarik garis trennya ya dia sebetulnya masih ke arah positif teman-teman ya. Ini untuk time frame daily-nya. Karena dia higher low-nya membentuk higher low yang baru teman-teman ya, higher low, tidak membentuk garis yang lebih ke arah negatif ya. Sebetulnya dia kalau dari sisi daily trennya masih positif, tapi kalau menurut saya pribadi tunggu dulu konfirmasi yang matang. Kalau dia berhasil break di MA20, di atas MA20 saya rasa trennya masih ke arah positif ya. Karena dia nanti kalau bisa jebol supportnya atau support yang ditopang Fibo 0,382 itu bisa turun lagi nanti ke arah atau di harga 555.000-an. Berarti konfirmasi untuk peluang positif atau tren positifnya tuh semakin kecil lagi teman-teman ya. Itu ya untuk si BNB kurang lebih seperti itu. Jadi untuk keempat koin tadi analisanya kurang lebih dari saya seperti itu teman-teman. Jangan ditelan mentah-mentah, bisa dicermati kembali dan tetap lakukan analisa secara mandiri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.